Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kembali bersama Platinum Language Training Center. Dan kita masih berada di Smart Grammar Online Class ya. Pada video kali ini kita sudah sampai di lesson yang ke-26. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang inverted subject verb. Subjek dan verb yang di-invert ya. Apa itu? Nanti kita akan ketahui. Inverted subject verb adalah kondisi di mana posisi subjek dan verb itu dibalik. Jadi ditukar posisinya. Secara normal subjek itu mendahului verb, subjek dulu baru verb, ya. Nah, tapi di sini ada kondisi tertentu yang menyebabkan verb itu mendahului subjeknya. Kalau pada kalimat verbal, verb yang dimaksud di sini adalah auxiliary, ya, biasanya. Tapi kalau pada kalimat non-verbal bisa auxiliary, bisa saja to be-nya, ordinary-nya ya. Oke, contoh di sini ada you are a teacher. Nah, ini adalah kalimat normalnya ya. You subject, are dia verb. Karena ini kalimat non-verbal ya. You are a teacher, subjek baru verb. Kemudian terjadi pembalikan sehingga you are menjadi are you. Are you a teacher? Nah, ini namanya inverted. Diinversi ya, dibalik. Nah, ini contoh realnya dari apa yang dimaksud dengan inverted subject dan verb itu ya. Jadi posisi subjek dan verb dibalik menjadi verb subjek. Oke, subjek dan verb mengalami inversion pada beberapa kondisi ya, pada beberapa kondisi saja. Yang pertama yaitu pada question sentence, pada kalimat tanya ya, question sentence. Misalnya, selain question sentence yaitu place expressions ya, place expressions, kemudian negative expressions, conditional sentence, dan juga pada comparison. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu questions. Pada questions, misalnya do you like apple? Do you ya, do dia auxiliary verb, baru kemudian subjeknya yaitu you. Ini pertanyaan. Is he a student? Is he? Is dulu baru kemudian he. What are you doing? Walaupun ada what yang menjadi awal dari kalimat, tapi ada are yang mendahului subjek you. What are you? Nah, jadi are you. To be terlebih dahulu atau verb ya, baru kemudian subjek. Ya, memang question itu salah satu cirinya adalah auxiliary-nya, verbnya mendahului subjek ya. Why did they? Nah, did itu juga auxiliary verb. Pada simple past, they sebagai subjek. Did terletak mendahului daripada subjek. Oke, yang kedua yaitu place expressions. Ya, place expressions atau ekspresi-ekspresi yang ada keterangan tempatnya. Nah, syaratnya yaitu diawali dengan adverb of place. Diawali dengan adverb of place. There is a book on the table. Nah, there ini kan adverb of place. Ya. There is a book on the table. Sebetulnya istilah there is ini sudah sangat lazim ya. Pada beberapa sebagian orang mensalahpahami, dianggapnya there itu subjeknya begitu. Is itu verbnya, padahal bukan ya. Jadi subjeknya mana sebetulnya? Subjeknya bukan there, subjeknya itu a book ini ya. Is a book, there is a book. Bentuk lazimnya adalah a book is there begitu. Nah, tapi dia expressions of place-nya dia letakkan di depan menjadi there. Nah, karena dipindahkan ke depan keterangan tempatnya sehingga verbnya ikut-ikutan ke depan mendahului subjeknya ya. There is a book on the table. Here are your toys and dolls. Here are your toys and dolls. Here di sini. Nah, dia kan keterangan tempat juga ya. Your toys itu subjeknya, are itu verbnya, tapi are didahulukan. Here are your toys and dolls. On the table was my dictionary. Nah, bentuk lazimnya my dictionary was on the table ya. Nah, tapi karena menunjukkan posisi ya, adverb of
place. Nah, maka on the table-nya dia letakkan di depan. On the table was my dictionary. Sebetulnya apakah ini hal yang bersifat wajib? Kalau question wajib, ya, harus mengalami inversion. Jadi verb harus terletak sebelum subjek. Itu pada questions. Nah, tapi pada place expressions dia sifatnya tidak wajib. Hanya kelaziman, beberapa kondisi dia lazimnya seperti itu daripada bentuk yang wajar, yaitu subjek kemudian verbnya, gitu ya. Alright, kemudian nah ini ada catatannya bahwa place expression tidak bisa diinversi subjek dan verbnya, maksudnya ya. Nah, pada place expression ini subjek dan verb tidak bisa diinversi apabila menceritakan peristiwa, bukan menceritakan posisi. Misalnya, Alex will study in Japan. Alex akan belajar di Jepang. Nah, ini kan ada place expression, yaitu in Japan. Tapi bukan, ini ceritanya bukan posisinya Alex di mana, bukan posisi subjeknya di mana, ya. Cuman menceritakan peristiwa, menceritakan aktivitas, yaitu akan belajar di Jepang. Nah, sehingga pada konteks itu tidak bisa dibalik in Japan will Alex study. Nah, nggak bisa. Ya, sekali lagi, kenapa tidak bisa padahal sama-sama place expression? Karena kalimat ini tidak menceritakan posisi subjeknya di mana, tapi menceritakan kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek. Alex is in Japan. Alex berada di Jepang. Nah, ini susunan yang wajar, ya. Subjek baru verb. Nah, ini menceritakan posisi. Kalian menceritakan posisi. Nah, karena dia menceritakan posisinya subjek ada di Jepang, maka kalau seperti ini boleh subjek dan verbnya diinversi menjadi in Japan is Alex. Oke, nah jadi itu ya. Perbedaan antara place expression yang boleh diinversi dan yang tidak. Kemudian negative form atau bentuk negatif, ya. Ini juga bisa mengalami inversi dengan syarat diawali dengan kata-kata bermakna negatif. Nah, ini beberapa kata yang bermakna negatif yang lazim, yaitu no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, dan juga seldom. Ini kata-kata yang maknanya negatif. Seldom, jarang, itu ya. No, tidak, barely, hampir tidak. Nah, jadi ini kata-kata yang bermakna negatif. Kalau ada kata-kata, ada kalimat dengan awalan kata-kata yang bermakna negatif seperti ini, maka subjek verbnya mengalami inversi. Contohnya, at no time should you talk to a stranger. Ini bentuk aslinya you should, ya, you should talk. Tapi kan ada kalimat kata negatif sini, at no time. At no time itu kalau diartikan secara aslinya artinya semacam tidak pernah, begitu ya. Tidak pernah. Nah, tapi dia berada di depan, maka bisa bermakna jangan pernah. Ya, karena dia maknanya negatif, maka tidak perlu kata not lagi. Should you talk? Nah, should you talk ini maksudnya kamu harus, ya. Artinya kan kamu harus. You should itu ya, you should, kamu harus atau kamu seharusnya. Nah, tapi karena ada at no time, maka di sini artinya menjadi kamu tidak boleh, ya, kamu tidak seharusnya bicara pada orang asing. At no time. Nah, secara penerjemahan bisa diartikan jangan pernah kamu bicara dengan orang asing. Gitu ya. Alright, nah karena dia ada kata negatif, maka you should berubah menjadi should you. Dia mengalami inversi. Never do they read good book. Tidak pernah, never tidak pernah. Do they read good book? They read good book. Mereka membaca buku yang bagus. Tapi karena ada kata never, sehingga artinya menjadi mereka tidak pernah membaca buku yang bagus.
Karena nevernya diletakkan di depan, maka subjek verbnya harus mengalami inversi, yaitu do they. Itu yang do they. Never do they read good book. Seldom do I try Japanese food. Aku jarang mencicipi atau mencoba makanan Jepang. Oke, nah ini artinya. Tapi karena seldomnya itu diletakkan di depan, ya, maka subjek verbnya mengalami inversi. Kalau tanpa inversi, bentuk aslinya I seldom try Japanese food, begitu. Ya, I seldom. Nah, tapi karena seldomnya ada di depan, maka seldom do I. Auxiliary-nya muncul sebagaimana kalimat tanya dalam simple present, ya. Seperti contoh yang pertama ini, yang di atas ini ya, do they. Nah, sekarang do I. Simple present itu kan kata kalimat tanya muncul auxiliary, yaitu do atau does, ya. Nah, ini pun begitu, walaupun bukan kalimat tanya, dia sebutnya kalimat positif, ya, tapi mengandung kata negatif, dan kata negatifnya diletakkan di depan sehingga subjeknya harus didahului dengan verb auxiliary, yaitu do atau does. Karena subjeknya they, subjeknya I, maka pakainya do. Seldom do I try Japanese food. Okay. Only sometimes did he call me in New York. Dulu, karena ada did ya, jadi masa lalu. Hanya sesekali dia menelponku, ya, di New York. Hanya sesekali dia menelponku di New York. Ya, karena only-nya itu diletakkan di depan, maka subjek verb-nya mengalami inversi did he. Kalau tidak mengalami inversi, misalnya only sometimes-nya diletakkan di belakang atau di tengah, ya, maka kalimatnya jadi kalimat biasa. He called me in New York only sometimes, begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu tadi kondisi yang menyebabkan subjek dan verb mengalami inversi, dan yaitu pada kalimat dengan kata-kata negatif di depannya, ya. Dan yang ini hukumnya wajib, harus, ya. Kalau ada kata negatif berada di depan, maka subjek verbnya mengalami inversi. Beda dengan place expression tadi, dia tidak harus pilihan saja. Nah, ini catatan pentingnya ya, bahwa kalimat dengan negative word mengalami inversion hanya ketika negative wordnya berada di awal. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Hanya ketika negative wordnya berada di awal. Jadi kalau nggak di awal, di tengah misalnya, atau di belakang, maka tidak perlu pakai inversi. Misalnya, never do they read good book. Nah, ini contoh yang tadi ya. Karena nevernya ada di depan, maka subjeknya didahului oleh verb mengalami inversi, yaitu do they. Nah, sementara pada contoh yang kedua ini, do they never read good book? Do they never read good book? Nah, ini salah. Ya, karena nevernya ada di tengah. Nevernya ada di tengah. Never do they read good book? Never ada di depan. Sehingga mengalami inversi, do they, ya. Sementara yang kedua ini, do they never read good book? Nevernya ada di tengah, maka seharusnya tidak perlu pakai inversi. Do-nya dihilangkan. They never read good books, begitu saja, ya. Right. Yang keempat sekarang adalah pada conditional sentence, ya, atau kalimat pengandaian yang menggunakan if itu ya. Nah, syaratnya yaitu jika auxiliary berupa had, were, atau should. Ya, walaupun should ini jarang. Misalnya, ini kalimat aslinya, if you should need help, please let me know. Ya, ada should di sini. If you should need help, please let me know. Nah, kalau pada if clause-nya ini, pada if clause-nya didahului oleh if, mengandung kata had, were, atau should. Nah, maka prosesnya yaitu should-nya dihilangkan. Had, were, should dihilangkan. Setelah, dihilangkan. If-nya dihilangkan ya. Yang dihilangkan bukan should-nya, tapi if-nya. If-nya ini dihilangkan. Nah, if you should need help, hilang. Jadi you should need help. Setelah if-nya hilang, tinggal dibalik, should-nya mendahului you, menjadi should you need help. Itu ya. Contoh yang lain, if I were rich, I would buy a new car. If-nya hilang, tinggal I were, maka dibalik dia menjadi were I rich. Nah, oke, gampang ya.
If you had called me, I would have come. If you had, if-nya hilang, sehingga menjadi you had. Kemudian dibalik jadi had you. Had you called me, I would have come. Itu ya. Nah, jadi ini kondisi pada conditional sentence yang bisa diinversi. Yang kelima atau terakhir yaitu pada comparison. Ya, pada comparison kita sudah pelajari pada degree of comparison beberapa bab sebelumnya ya. Misalnya Ani is more beautiful than Mira is. Ani is more beautiful than Mira is. Nah, ini subjek kemudian ada verb ya, ada to be di belakangnya. Yang dibalik adalah yang kedua ini ya, bukan yang pertama ya. Ani is more beautiful than is Mira. Nah, jadi itu yang perlu diingat. Yang dibalik subjek verb yang kedua, bukan yang pertama. Bukan any is-nya menjadi is any. Nanti jadi kata kalimat tanya itu nanti ya. Tapi yang dibalik adalah yang belakang. Any is more beautiful than Mira is menjadi any is more beautiful than is Mira. Oke, ini bentuk lebih formal. Yang atas boleh, tapi bentuk lebih formal yang biasanya ada pada tulisan atau pada soal TOEFL ya. Nah, yang diinginkan adalah inversi. Kalau ada comparison seperti ini. Cheetahs run faster than lions do. Ya, cheetahs run faster than do lions. Lions do dibalik menjadi do lions. Alright. Oke, nah jadi itu beberapa kondisi di mana subjek dan verb bisa mengalami inversi.